Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua pada hari ini? Sehat ya? Masih semangat ya untuk mengikuti pelatihan hari ini ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Anggi dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan juga akan mensimulasikan bagaimana cara pengukuran faktor risiko PTM, di antaranya adalah hipertensi. Berikutnya. Hipertensi itu apa? Apakah ada yang sudah mengetahui sebelumnya? Tekanan darahnya tinggi. Tensi tinggi ya, biasanya orang bilang tensi tinggi, tekanan darah tinggi. Nah, biasanya memang tekanan darahnya kita lihat ada yang atas sistolik dan yang bawah diastolik. Kalau yang atas di atas 140 itu hipertensi juga, disebut itu hipertensi. Kemudian yang bawahnya sistoliknya di atas 90, nah itu juga hipertensi ya. Berikutnya ini kalau kita lihat ada derajat-derajat atau klasifikasi dari hipertensi. Kalau misalnya batasnya 140/90 ke atas, dia tuh udah derajat 1. Kalau di atas 160 per di atas 100 itu udah derajat kedua. Oke. Berikutnya, nah ini adalah alat pengukuran tekanan darah atau hipertensi. Ini kita lihat ada tensimeter digital, ada juga manset, dan ini diisi juga dengan baterai di bagian bawah, atau kita bisa pakai adapter supaya aliran listriknya tidak terputus ya. Mungkin boleh kita praktekkan langsung aja ya gimana cara mengukur hipertensi. Mari silakan. Oke, sebelumnya kita persiapkan dulu pasien. Kita harus tanyakan terlebih dahulu apakah sedang melakukan aktivitas sebelumnya. Kalau misalnya ada, maka dia harus beristirahat dulu 5-15 menit ya. Jadi kalau bisa jangan melakukan aktivitas yang berat, merokok seperti itu ya, jadi kita hindari. Nah, setelah itu pasien kita minta untuk duduk secara tegak dan bersandar ya, sesantai mungkin, tidak boleh stres. Telapak kaki harus menapak ke bawah ya. Kemudian pada saat pemeriksaan kita minta tangannya lurus ke depan ya, santai mungkin. Kita bisa dekatkan ya mejanya, dan kita letakkan manset ini 2 cm di atas area siklus ini ya, di sebelah sini titiknya. Kalau misalnya lengannya panjang bisa diangkat, tapi kalau misalnya dia berlipatnya terlalu lebih itu lebih baik tidak perlu diangkat ya, karena tidak boleh ada ganjalan. Oke, ini kita letakkan mansetnya harus sejajar dengan jantung ya. Setelah itu kita pastikan kabelnya tidak terlilit-lilit ya. Lalu kita nyalakan. Kita tunggu hasil pemeriksaan tensinya. Ibu boleh tarik nafas. Jangan berbicara terlebih dahulu ya. Tensinya 160/114. Ini gimana menurut ibu-ibu tensinya? Tinggi ya. Jadi memang dari hasil ini kita bisa ulang sebenarnya 2 kali ya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kalau misalnya 3 kali bisa, apabila misalnya pengukuran pertama dengan kedua ada selisih 10 derajat, 10 mm Hg, maka dia harus diulang yang ketiga, seperti itu ya. Gitu. Mungkin demikian simulasi dari praktek pemeriksaan tekanan darah pada hari ini. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kalau tensi tinggi terus kita bilangnya gimana pasien? Ya, jadi kalau misalnya tensinya tinggi, kita katakan memang berarti kemungkinan bisa ada riwayat tensi tinggi sebelumnya, ataupun mungkin ada kondisi aktivitas fisik yang kurang, kemudian makan makanan yang tinggi garam, kadar garam. Jadi kita harus melakukan edukasi kepada pasien supaya kurangi kadar garam dari makanan, kemudian latihan aktivitas fisik selama 30 menit, 3-5 kali seminggu ya. Harus juga mengurangi stres, mengelola stres seperti itu. Ya, mungkin apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya rasanya ya untuk pelatihan kita hari ini. Semoga bisa dipraktekkan di posyandu tempat ibu-ibu bekerja di wilayah kerjanya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.